Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas ruang kolaborasi modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Anggota kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Mira Rusmiana, dan Bapak Abdul Qolik beserta Ibu Sulistiowati. Nilai-nilai guru penggerak yang pertama ada nilai berpihak pada murid, yang kedua ada nilai reflektif, yang ketiga ada nilai inovatif, yang keempat ada nilai mandiri, yang kelima ada nilai kolaboratif. Peran guru penggerak. Peran guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mendorong kolaborasi. Yang ketiga, menggerakkan komunitas praktisi. Yang keempat, menjadi guru, menjadi coach bagi guru yang lain, mewujudkan kepemimpinan murid. Kekuatan nilai dan peran guru penggerak pada masing-masing calon guru penggerak. Hasil diskusi dari kami yang pertama dari saya sendiri, nilai berpihak pada murid dan peran mendorong kolaborasi. Di sini ada gambar saya sedang menanam bersama siswa saya, Bapak Kepala Sekolah dan beserta Dewan Guru yang lain menanam singkong, kemudian memanennya dan menjadikannya produk olahan seperti kue-kue. Yang kedua ada gambar berjualan hasil masakan anak-anak, buatan anak-anak, diperjualkan, dipasarkan, dan dibeli oleh murid-murid. Yang ketiga, ada praktek ekoprint yang diselenggarakan oleh kabupaten. Ini merupakan kolaborasi antara guru dan siswa. Nilai dari Bapak Abdul Qolik. Yang pertama, nilainya mandiri. Perannya mendorong kolaborasi. Yang pertama, mengikuti pelatihan baik offline maupun online. Yang kedua, aktif mengikuti pelatihan mandiri di aplikasi PMM. Yang ketiga, mengikuti komunitas praktisi baik di lingkungan sekolahan maupun di luar sekolahan. Yang ketiga, dari Ibu Sulistiawati, ada peran mendorong kolaborasi. Nilainya berpihak pada murid. Hasilnya memberikan kebebasan pada siswa untuk berani mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua, memberikan ruang luas-luas kepada murid dalam menggali berbagai sumber pengetahuan, informasi, dan internet. Yang ketiga, memberikan kebebasan pada siswa untuk mengembangkan kompetisinya. Satu nilai dan peran guru penggerak yang kami sepakati adalah kolaborasi membangun budaya positif dalam pembelajaran berpusat pada murid. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang dianut di sekolah untuk mendukung pembelajaran dan perkembangan murid secara holistik. Yang kedua, budaya positif berfokus pada membangun hubungan yang positif, saling menghormati dan bertanggung jawab. Yang ketiga, budaya positif menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua murid. Berpusat pada murid. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan murid sebagai pusat proses belajar mengajar. Yang kedua, dalam pembelajaran berpusat pada murid-murid diberi kesempatan untuk belajar secara aktif dan mandiri. Yang ketiga, guru bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing yang membantu murid mencapai tujuan. Mengapa kolaborasi itu penting? Yang pertama, kolaborasi memungkinkan untuk berbagi ide dan perspektif yang berbeda. Kolaborasi dapat meningkatkan kreativitas dan problem solving. Kolaborasi membantu membangun rasa saling percaya dan rasa memiliki. Kolaborasi dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid. Bagaimana membangun budaya positif dan pembelajaran berpusat pada murid melalui kolaborasi? Yang pertama, membangun hubungan yang positif antara guru dan murid. Yang kedua, melibatkan murid dalam pengambilan keputusan di kelas.
Yang ketiga, menciptakan ruang belajar yang aman dan inklusif. Yang keempat, mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur. Yang kelima, memberikan pengakuan dan penghargaan atas usaha dan pencapaian murid. Yang terakhir, merayakan keberhasilan bersama. Kesimpulannya, yang pertama, kolaborasi adalah kunci untuk membangun budaya positif dan pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua, ketika guru, murid, dan komunitas sekolah bekerja sama, mereka dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan di mana semua murid dapat berkembang. Yang ketiga, budaya positif dan pembelajaran berpusat pada murid dapat meningkatkan hasil belajar murid, meningkatkan motivasi dan keterlibatan, dan mempersiapkan murid untuk sukses di masa depan. Umpan balik yang pertama dari Pak Zainal Arifin, yaitu kolaborasi yang dilakukan dalam penerapan budaya positif dan pembelajaran yang berpusat pada murid agar berhasil. Yang kedua ada dari Pak Holik. Umpan baliknya yaitu fokus pada membangun komitmen antara sesama guru terlebih dahulu sebelum berkolaborasi dengan murid. Yang kedua, menerapkan budaya positif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, berpusat pada keberhasilan murid dan pembelajaran. Yang keempat, melibatkan murid dalam proses kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Umpan balik selanjutnya dari Bu Novin, bahwa seorang guru penggerak diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada murid. Bagaimana cara pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah yang kompleks dari seorang murid, seperti masalah akademik, masalah karakter, dan keterampilan. Umpan balik selanjutnya dari Bu Sulis, bahwa pembelajaran yang berorientasi pada murid maksudnya adalah segala aktivitas dalam proses pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan murid. Pendekatan yang dapat dilakukan oleh seorang guru penggerak dalam pembelajaran diantaranya mengenai gaya belajar siswa. Contoh, siswa yang mempunyai gaya belajar visual kita fasilitasi dengan berbagai gambar, video, dan lainnya. Sedangkan siswa yang memiliki gaya belajar cenderung memiliki karakter gaya belajar dengan cara bermain, bernyanyi, dan melakukan praktik. Dengan aktivitas tersebut, sebagai guru bisa mudah membentuk karakter dan membekali keterampilan siswa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.